Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Menjadi Saksi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang menuntun langkah kami untuk kami berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita bicara tentang saksi. Kata saksi paling sering itu muncul adanya di persidangan. Saksi kerap sekali dihadirkan pada saat pengadilan itu berlangsung. Fungsinya, saksi akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi seperti yang ia lihat. Lalu, apa enaknya menjadi saksi? Mungkin tidak ada. Saksi kebanyakan juga tidak dibayar. Sebaliknya, menjadi saksi itu malah berisiko. Ada yang mengancam, meneror, bahkan ada pula yang berniat membunuh saksi itu supaya tidak ada bukti. Meski demikian, beberapa orang memberanikan diri menjadi saksi karena mereka tahu ada sesuatu yang baik dan benar yang harus diketahui oleh khalayak umum. Kesaksiannya bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Saudaraku, Tuhan memanggil kita menjadi saksi Kristus, yaitu untuk menceritakan tentang kebenaran dan menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Menjadi saksi Kristus memang berisiko. Para rasul sudah mengalaminya. Para rasul mengalami ancaman, penderitaan, aniaya, bahkan kematian karena menjadi saksinya Kristus. Yohanes 15 ayat 18 mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Saudaraku, kita juga akan mengalami hal yang sama seperti para rasul itu jika menjadi saksi Kristus. Bahkan dunia akan membenci kita. Jangan kaget dan jangan heran, karena hal itu sudah diberitakan. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. 1 Yohanes 3 ayat 13. Namun demikian, bersyukurlah saudaraku, di zaman sekarang ini risiko menjadi saksi Kristus tidak sebesar zaman para rasul dahulu. Kita hanya harus menghidupi firman Kristus dan menceritakan tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur 96 ayat 3. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus menguasai hidup kita. Ketika Roh Kudus menguasai kita, kita akan dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Ceritakanlah tentang Yesus Kristus pada semua orang, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Seperti halnya orang percaya pada zaman Rasul yang bersedia menjadi saksi. Mereka menceritakan Injil kemana-mana kepada siapapun, bahkan tanpa takut untuk dibenci dan dianiaya, bahkan tidak takut untuk dibunuh. Yohanes 15 ayat 27 mengatakan, "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi saksinya Kristus dan menceritakan tentang siapa Dia bagi semua orang dimanapun kita berada? Mari, jadilah saksi Kristus untuk kemuliaan
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, berikanlah kami roh keberanian dalam bersaksi tentang Engkau ya Tuhan. Karena ini adalah perintah-Mu, maka ini harus kami lakukan dan kami jalankan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.